Heboh hak asuh anak akhirnya jatuh ke tangan Baim Wong mengundang beragam tanggapan. Salah satunya tanggapan dari praktisi hukum advokat Dr. Togar Situmorang yang sejak awal selalu mengamati gugat cerai Baim Wong terhadap Paula ini. Menurut Dr. Togar Situmorang, meskipun hak asuh jatuh ke tangan Baim Wong, pemenang sesungguhnya adalah Paula Verhoeven meskipun tidak ajukan kasasi. Simak alasannya sebagai berikut. Saya advokat Dr. Togar Situmorang dari kantor hukum advokat dan kurator Dr. Togar Situmorang, dan rekan saya dokter kandidat dari Situmorang SHMHCRA. Saya Manggil Kongole SH. Jadi kalau kita lihat dari proses satu persidangan yang pada umumnya hal pada saat di PN menang dan di PT bisa berbalik, itu adalah hal yang biasa dan sangat wajar. Namun kalau ini dikaitkan daripada yang kita tahu selama ini antara Paula Verhoeven dengan suaminya, itu kan memang dari awal ini begitu banyak argumen-argumen, begitu banyak saling serang, saling celah, bahkan yang lebih diperburuk adanya statement-statement yang di luar ya konteks hak asasi seseorang, ya, dengan dikatakannya mengidap satu penyakit X lah katakan. Nah, jadi dengan adanya keluar dari putusan pengadilan tinggi agama itu terkait permasalahan ini dan hak asuh jatuh ke Baim, itu adalah hal yang beruntung ya. Katakanlah pihak Baim mengalami suatu keuntungan. Dimana kalau kita lihat normatifnya, hak asuh itu sesuai aturan hukum, baik itu di umum, itu rata-rata kepada pihak ibunya. Karena masih di bawah umur, otomatis layak dalam hak asuhnya ibu. Nah, tapi dalam perkembangan kita lihat ada dibilang putusan hakim itu menimbang psikologi, ya, karena ada SDM segala macam. Itu dikatakan adanya trauma PTSD. PTSD itu adalah semacam traumatik mendengar hal-hal yang merupakan suara-suara keras, jeritan-jeritan, ya, itu kata salah satu pertimbangan hakim yang memutus perkara di Pengadilan Tinggi Agama. Sehingga jatuhlah ke pihak Baim. Kalau memang demikian kan, kita juga bisa tanda kutip melihat sisi negatif. Mungkin di luar konteks persidangan, di luar konteks upaya masing-masing pihak, baik Baim maupun Paula Verhoeven masukkan upaya banding, dan sekarang banding ternyata menguntungkan untuk Baim, namun Paula tidak mengambil peluang ke kasasi. Mungkin di luar kita, di luar sepengetahuan kita secara kasat, mereka ada deal-deal tertentu, ada keinginan-keinginan tertentu. Artinya, kalaupun ini ada perceraian ataupun perpisahan, itu tidak lagi digonjang-ganjing menjadi konsumsi publik. Mereka mau menghindarkan untuk traumatik ke depannya, terutama bagi kembang tumbuh si anak. Jadi kita lihat ini mungkin adanya semacam kebijakan dari Paula Verhoeven untuk menekan rasa keinginan dia sebagai seorang ibu untuk di bawah pengawasan asuhnya dia. Dan di sini saya lihat Paula Verhoeven itu mempunyai jiwa yang besar. Walaupun dalam proses awal, tadi yang seperti saya bilang, konflik itu selalu didengungkan negatif kepada pihak Paula Verhoeven. Dengan adanya isu selingkuh gitu Bang. Betul. Jadi kan banyak ini tadi saya bilang, pemojokan-pemojokan kepada Paula Verhoeven itu kan tidak akan pernah hilang ini.
itu akan tumbuh kembang seiring anaknya nanti besar. Nah, berangkat dari situ Paula tidak mau ini terus-terusan menjadi konsumsi publik. Karena dianggap ini adalah bagian private, bagian antara masa lalu dia dengan Baim Wong. Jadi saya lihat Paula Verhoeven sangat berjiwa besar. Karena dia tahu sisi dari sebelah kirinya. Kalau terus diadakan perlawanan hukum, maka akan terus digembar-gemborkan, digaung-gaungkan, terutama di media online, di media manapun, sisi gelap dari Paula Verhoeven jadi jelek. Padahal Paula Verhoeven sendiri belum ada satu kebenaran yang hakikat secara fakta hukum bahwa dia melakukan kesalahan tersebut gitu loh. Itu. Bang, berarti netizen yang ada bertanya, Bang, berarti sia-sia dong dia ngajukan ke Komisi Yudisial. Nah itu tadi, kan tadi dari awal, ya dari pengadilan agama awal, ya itu kan begitu menguras, ya rasa emosinya, bahkan Paula Verhoeven itu karena dianggap putusannya merugikan nama baik dia, bahkan disebut ada kata-kata istri durhaka ya, istri durhaka, dia kan melaporkan ke Komisi Yudisial. Namun berangkat dari perjalanan hasil banding itu ternyata Paula tidak ingin melanjutkan kepada pihak kasasi. Jadi ini mungkin di luar konteks kita yang kita tahu ada deal-deal tertentu sehingga tidak mau melanjutkan. Yang tadi seperti saya bilang, Paula mempunyai jiwa besar. Dia mengubur semua egonya, dia mengubur semua keinginannya hanya untuk kondisi yang stabil dan damai. Tentram untuk yang dipentingkan tumbuh kembang anaknya. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bang, terkait pernyataan pihak Baim Wong akan bila Paula katanya dilarang menemui anaknya di sekolah, terus bila menemui anaknya harus kerjanya itu gimana nih, Bang? Kalau soal begitu, itu mungkin pertimbangan-pertimbangan secara emosi. Ya, kita nanti lihat perjalanan ke depan. Saya yakin Paula Verhoeven dan Baim itu biar bagaimana pernah ada rasa cinta. Dan untuk anak, saya yakin tidak menjadi satu konsumsi ditarik-tarik untuk kepentingan atau ego masing-masing pasangan tersebut. Bang, mata abang melihat dengar sendiri tiba-tiba kaget sih, Bang, wah ternyata dia jatuh ke Baim Wong. Pertama saya kaget karena apa? Hak asuh itu secara normatif kan harus di pihak ibu. Seperti tadi saya bilang, normatif hukum hak asuh itu pasti ke ibu. Namun di saat banding ternyata Paula gugur, kalah. Itu hak asuh ke Baim. Paula tidak berusaha ajukan kasasi untuk mengetes ulang daripada putusan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Selatan. Nah, pertimbangan saya mungkin tadi seperti saya bilang, Paula menekan egonya untuk menciptakan satu kedamaian sehingga anak-anak tumbuh kembangnya lebih baik, lebih bagus. Saya bilang jiwa besar. Paula jiwa besar. Kan dari awal saya sudah bilang, Paula ini adalah seorang wanita yang hebat. Wanita yang penuh kasih, wanita yang penuh asih. Cuman mungkin di dalam perjalanan, mereka lah yang tahu itu. Kenapa Paula bisa berbuat A, B, dan C. Sehingga terjadi ada gugatan dari pihak Baim Wong. Tapi minimal, kami dari istilahnya kacamata awal ya, awam ya, mereka sebenarnya pasangan serasi. Pasangan yang memang tadi di awal itu luar biasa pasangan ini. Bahkan kita tahu sendiri, Paula Verhoeven kan menjadi seorang mualaf. Ini kan suatu transisi yang sangat luar biasa. Bagi seorang Paula ya. Berarti apa bisa dibilang kelompok yang mendukung sikap Paula tidak melanjutkan kasus itu seperti itu, Bang ya? Jadi di sini bukan masalah mendukung ya. Kita hanya melihat sisi humanis, sisi wanitanya, sisi ibunya, sisi wanita pintarnya, bahwa dia bisa menekan ego, ya, menekan ego sehingga dia mengalahkan itu semua. Sebenarnya yang tampil pemenang ya Paula Verhoeven. Bisa dibayangin kan, sudah dibom, sudah dicaci, sudah dihina, tapi Paula hanya dengan senyum. Tidak pernah dia mengkonter kembali. Bahkan pengacaranya, rekan Avon, juga kan tidak terlalu emosi.
menanggapi hal-hal miring yang memang didengung-dengungkan oleh pihak Baim Wong. Ya, paling Nah, jadi untuk closing statement saya sangat salut lihat betul-betul Paula Verhoeven menunjukkan rasa jiwa besar seorang wanita yang mempertahankan harkat martabat ibu, harga diri dia sebagai seorang ibu dengan mengikhlaskan tumbuh kembang hak asuh di pihak Baim Wong. Karena semata-mata dia menjaga ya tumbuh kembang ataupun mental kejiwaan anaknya untuk ke depan. Jadi sekali lagi saya salut dengan Paula Verhoeven sehingga kasus ini tidak berpolemik, tidak saling lagi serang menyerang karena pribadi. Jadi bisa dikatakan ini semua adalah diselesaikan dengan kemenangan secara manusiawi dari Paula Verhoeven. Dan itu semua dipersembahkan untuk anaknya Paula Verhoeven semata. Tapi Bang, pesan dan pesan untuk kedua pihak Bang, mungkin sebagai ini Bang. Kalau bagi saya untuk Baim dengan Paula Verhoeven, kalian berdua yang memutuskan, kalian berdua yang memulai, kalian berdua juga yang harus mengakhiri. Ingat, barang siapa yang memulai, dia juga yang harus mengakhiri. Saya, Advokat Dr. Togar Situmorang, selalu menjunjung keadilan dan kebenaran. Ingat, kebenaran akan menemukan jalannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys.